Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan 79 sebelum kita mengakhiri aktivitas sepanjang hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan yang singkat yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-48 mulai ayat 1 sampai 10, tapi saya baca ayat yang 10 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saya beri tema firman Tuhan malam hari ini, iblis membuat kita lalai. Iblis itu licik. Salah satu taktik yang dipergunakan oleh iblis adalah membuat orang-orang percaya itu lalai. Dalam Alkitab dinyatakan secara jelas bahwa iblis itu adalah pencuri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Salah satu taktik yang iblis lakukan adalah mencuri setiap kesempatan yang dimiliki oleh orang percaya dengan menanamkan rasa lalai. Lalai itu artinya kurang hati-hati atau tidak mengindahkan kewajiban atau pekerjaan dan sebagainya. Jadi lalai itu kurang hati-hati, tidak mengindahkan pekerjaan, tidak mengindahkan kewajiban dan hal-hal yang lain. Bukankah di zaman sekarang ini ada banyak orang percaya yang dengan sengaja melalaikan perkara-perkara rohani, bahkan melalaikan tugas yang telah dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan berbagai alasan dan dalih tidak punya waktu alias sibuk. Iblis tahu benar bahwa hari-hari manusia itu terdiri atas kesempatan. Karena itu ia berusaha untuk mengalihkan fokus hidup manusia supaya tidak lagi memperhatikan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu yang dilakukan oleh iblis pada hari-hari ini, yaitu dia menanamkan rasa lalai. Dalam Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ingatlah selalu bahwa keberadaan kita di dunia ini dibatasi oleh waktu. Maka dari itu jangan pernah lalai untuk mengoptimalkan setiap kesempatan atau karunia dan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan pertimbangan
pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, karena engkau akan pergi. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kita untuk mengerjakan, kerjakan itu, jangan lalai. Karena iblis selalu menanamkan rasa lalai itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Andai saja bangsa Israel itu tidak bangun pagi-pagi, di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 21 saya tidak akan membacakan. Seandainya bangsa Israel tidak mau bangun pagi-pagi untuk memungut mana-mana itu, maka kalau sudah siang mana itu akan cair dan mereka tidak akan mendapatkan mana itu. Kita melihat roti yang turun dari surga itu siang sedikit, yaitu sudah cair dan tidak bisa dimakan. Itu artinya kelalaian dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita lalai, kita akan kehilangan berkat daripada Tuhan. Sebagai orang percaya jangan kita lalai. Karena kalau kita lalai sedikit pun kita akan kehilangan berkat daripada Tuhan. Jangan pernah anggap sepele hal itu. Sebab kelalaian dapat membuat kita kehilangan kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita lalai, kita akan kehilangan kesempatan dan kepercayaan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan lagi percaya kepada kita. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Itu ditulis di dalam Amsal 1 ayat 32. Sebab itu mari jangan sampai kita lalai. Seringkali kita dinina-bobokkan oleh iblis supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang lalai dengan tugas yang Tuhan percayakan. Seperti ayat pokok yang sudah kita baca tadi, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tuhan akan menghukum, kita akan kehilangan berkat-berkat yang besar daripada Tuhan kalau kita melalaikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari sebagai orang-orang yang percaya, dalam waktu yang singkat semasa kita masih hidup sekarang ini, kita tidak tahu berapa lama kita masih bisa melayani Tuhan. Mari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan itu dengan setia. Dan jangan sekali-kali kita lalai. Sebab firman Tuhan mengatakan orang yang lalai untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu terkutuk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkin Tuhan mempercayakan kita mencari jiwa-jiwa, besuk, bersaksi, lakukan itu semua. Mungkin Tuhan mempercayakan kita untuk membawakan firman Tuhan,
untuk WL dan sebagainya. Lakukan itu semuanya dengan setia dan tulus hati. Jangan sekali-kali kita lalai. Iblis membuat kita lalai, tetapi mari kita mau tetap setia melayani Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu yang mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami tidak lalai untuk melakukan segala tugas kepercayaan yang Kau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk senantiasa setia, tekun melakukan segala pekerjaan itu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, memberkati semua jemaat-Mu GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaannya. Tuhan, Engkau tolong di dalam kerohanian mereka, Engkau bawa mereka terus lebih setia dalam mengiring kepadamu. Ibu Gembala kami Tuhan, beri kekuatan yang baru setiap saat. Beri kesehatan, kemampuan, dan semua keluarga dari Ibu Gembala kami Engkau berkati. Pakai mereka semuanya. Call center dan semua yang mencintai pekerjaan-Mu. Berkati mereka dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kerendahan hati. Kami sebentar mau beristirahat Tuhan bersama-sama dengan kami. Sampai besok pagi boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.